Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk melanjutkan belajar. Kemarin kita sudah mempelajari sistem koordinat kartesius. Koordinat kartesius yang kita sudah pelajari intinya adalah terdiri dari sumbu X atau absis, ordinat, atau sumbu Y. Sebagai contoh, misalkan titik 3,2. 3 sebagai X atau absisnya, sedangkan 2 sebagai Y-nya atau ordinatnya. Sebagai contoh, misalnya kita akan ingin menggambar beberapa titik sebagai berikut. Amati oleh kalian. Titik A 2,2, B 4,4, C 7,7, D 11,11. Nah, coba kalian tentukan koordinat titik E dengan pola gambar A, B, C, D. Nah, kalian tentukan koordinat titik E di mana? Kita lihat titik A, penyelesaiannya adalah A itu adalah 1 tambah 1, 1 tambah 1. Sedangkan yang B 1 ditambah 2 ditambah 1. Dan ordinatnya juga sama, 1 tambah 2 tambah 1. Kemudian titik C 7,7 didapat dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Begitu juga ordinatnya. Titik D 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Ordinatnya juga sama. Berarti titik E dengan pola ini kita dapatkan sebagai berikut. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 1. Begitu juga ordinatnya sama, yaitu kita jumlah menjadi 16,16. Letak dari koordinat titik E. Baiklah, kita lanjut dengan materi baru, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada garis L, M, dan N. Kemudian kalian amati nanti untuk beberapa gambarnya. Garis L, M, dan N. Kita mulai dari garis L, L1, L2, L3, dan L4. Kalau kamu perhatikan kedudukan dari garis L ini bagaimana? Perhatikan garis L1, L2 berada di atas sumbu X. Jaraknya ke L1 ini 5 satuan. Sedangkan ke L2 jaraknya 3 satuan dari X. Keduanya sejajar dengan sumbu X. Sedangkan L3 dan L4 itu ada di bawah dari sumbu X. Jaraknya ini 4 satuan. L4 jaraknya berapa? 7 satuan. Dan keduanya sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis berikut M.
Perhatikan ada kalian M1, M2, M3, dan M4. M1 berjarak dari sumbu Y 5 satuan ke kiri. Sedangkan M2 2 satuan ke kiri, M3 2 satuan ke kanan, M4 7 satuan ke kanan. Dan keempatnya ini sejajar dengan sumbu Y. Selain itu, dan sejajar dengan sumbu Y juga tegak lurus terhadap sumbu X. M1, M2, M3, M4 sejajar dengan sumbu Y juga tegak lurus dengan sumbu X. Begitu juga ini L. Ya, selain sejajar dengan sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu Y. Kita lihat garis M dan N. M dan N seperti ini. N1, N2. Nah, ini kalau kamu perhatikan bagaimana garisnya. Garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y. N2 juga sama, memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, keduanya saling berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Keduanya saling berpotongan. Kita lanjut. Garis-garis yang sejajar tegak lurus dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Jawabannya kita lihat di sini. Yang garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, L1, L2, L3, L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, L1, L2, L3, L4. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, N1 dan N2. Titik-titik yang dilalui garis L, M, dan N adalah ini, ya. Bapak beri contoh, L1 min 4,5, min 3,5 sampai dengan 4,5 sesuai dengan gambarnya. Sampai titik N2. N2 yang dilalui min 4, min 6, min 3, min 4 sampai dengan 2,6. Baiklah, kita lanjut berikutnya. Nanti kalian coba cari informasi tentang garis yang sejajar dengan sumbu X. Pasti garis itu tegak lurus dengan sumbu Y. Apakah garis sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X? Apabila suatu garis memotong tidak tegak lurus dengan sumbu X, bagaimana perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y? Contohnya seperti ini. Nah, ya. M dan N. Ini dua garis yang sejajar tetapi memotong sumbu X dan Y, ya. Kita lanjut. Ada keempat titik yang kalian buat
garis yang melalui titik A, titik B, C, dan D. Bapak akan menjawab yang A, apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y. Gimana gambarnya? Seperti ini. Ya, itulah garis yang melalui titik A tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Ya. Kalau yang A ini soalnya kebalikan dari contoh gambar ini, ya. Jadi tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, untuk itu yang B, C, dan D dicoba oleh kalian sendiri. Nah, yang A ini adalah titik membuat garis lurus dengan sumbu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita lanjut. Coba oleh kalian merangkum untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara kalian menentukan jarak titik tertentu A, B dari sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat? Ini nanti kalian buatnya rangkumannya di buku catatan. Nah, nanti kalian lanjutkan dengan tugas sistem koordinat 2. Nah, kamu kerjakan di kertas berpetak supaya gampang. Ya, kemudian dipoto. Selanjutnya di-upload di Google Form, ya. Atau bisa juga melalui email yang akan Bapak tulis nanti di sini. Bapak akan mencoba bantu jawab nomor 1. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, kita jawab coba. Nah, ini nomor 1, ya. Garisnya tegak lurus dengan sumbu X berjarak 5 satuan dari Y. Nah, seperti ini. Nah, inilah gambarnya. Untuk nomor 1. Dicoba oleh kalian nomor 2, nomor 3, sampai dengan nomor berikutnya. Oke, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.